Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang teman-teman bisa melihat, mempelajari satu kata di dalam Al-Quran, yaitu kata sawat. Kata sawat ini terdapat di dalam dua surah di dalam Al-Quran, surah ke-7 dan surah ke-20. Kata sawat ini berasal dari akar kata sin, waw dan hamzah. Ya, ini dia, sin, waw dan hamzah, serta memiliki 12 bentuk, ya, 12 bentuk turunan dari akar kata sin, waw dan hamzah ini. Yang akan kita bahas adalah kata sawat. Nah, kata sawat ini diterjemahkan di dalam Al-Quran terjemahan berbahasa Indonesia sebagai aurat. Dan konteks pembicaraan sawat ini adalah ketika syaitan atau iblis menggoda Nabi Adam dan pasangannya, supaya keduanya itu memperlihatkan auratnya. Nah, mari kita lihat salah satu contoh. Ini konteksnya semua sama, ya. Sekarang kita akan lihat satu contoh ayat, yaitu surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 20. Mari kita lihat terjemahannya. Nah, inilah terjemahan dari surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 20, ya. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Ini kita lihat kata sawatihima ini diterjemahkan sebagai aurat keduanya atau keburukan keduanya. Ini dia auratnya. Nah, sehingga seluruh kata sawat di dalam Al-Quran ini, di terjemahan bahasa Indonesia maksud saya, diterjemahkan sebagai sawat. Nah, bagaimana dengan versi penerjemah berbahasa Inggris? Nah, kita akan lihat pada ayat yang sama di surah Al-A'raf ayat yang ke-20, beberapa variasi terjemahan sawatihima oleh para penerjemah berbahasa Inggris. Dari sini kita lihat ada yang menerjemahkan sebagai nakedness, ya. Ada yang menerjemahkan sebagai shame, dan saya lihat banyak penerjemah yang menerjemahkan sawat sebagai shame, ya. Ini dia shame. Tetapi Syakir ini menerjemahkan sawat sebagai their evil inclinations, ya, kecenderungan buruk atau kejahatan, keburukan, ya, evil inclinations. Jadi dia menerjemahkan sawat bukan sebagai aurat atau bukan sebagai bagian anggota tubuh yang kita harus tutupi, tetapi lebih dalam lagi, yaitu evil inclinations, kecenderungan-kecenderungan jahat atau keburukan yang ada pada diri kita. Penerjemahan ini juga diikuti oleh beberapa penerjemah yang lain. Maksud saya bahwa mereka tidak menerjemahkan sebagai private parts atau nakedness atau shame, tetapi menunjukkan bahwa sawat itu bisa berarti sisi buruk atau sisi jahat kita. Nah, kalau boleh kita katakan seperti itu, sisi jahat, ya. Seperti ini, ya, wickedness, ya, ini menunjukkan sifat-sifat buruk atau sisi jahat pada diri manusia. Nah, ini menarik, para penerjemah berbahasa Inggris ini memiliki variasi penerjemahan. Meskipun kalau kita lihat mayoritas mereka menerjemahkan shame, sawat itu sebagai shame atau sebagai nakedness, ya. Ada juga menerjemahkan sebagai shameful parts. Nah, shameful parts ini, bagian-bagian yang menimbulkan rasa malu ini, kalau kita terjemahkan, itu selaras dengan apa yang Imam Al-Qurtubi, salah seorang penafsir Al-Quran yang populer, itu utarakan di dalam kitab tafsirnya. Nah, kita lihat sekilas, ya, makna dari sawat oleh Imam Al-Qurtubi, penulis kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, ketika beliau mengomentari ayat ini, surah Al-A'raf ayat ke-20 ini,
ya, ada kata sawatihima, beliau menulis bahwa yang dimaksud dengan sawatihima ini adalah auratiha, aurat. Wasummiyal farju, dan diberi nama atau dinamakan al-farju, kemaluan, ya, organ vital atau alat vital kemaluan, auratan, sebagai aurat, lianna izharuhu, karena memperlihatkannya atau tampaknya kemaluan itu, tereksposnya kemaluan itu, yasu'u sahibahu, menimbulkan rasa malu, menimbulkan rasa buruk bagi yang bersangkutan. Nah, ini yang selaras dengan terjemahan sebagai shameful parts. Ada di anggota tubuh kita yang membuat kita malu kalau itu nampak atau terlihat. Nah, di sisi lain kita melihat salah satu terjemahan Al-Quran juga di surah yang sama, surah ke-7 ayat ke-27, yang konteksnya memperjelas apa yang dimaksud dengan sawat itu. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma. Ini ada libasahuma yang diterjemahkan sebagai pakaian, ya, ini clothing, pakaian. Liyuriyahuma sawatihima, liyuriyahuma sawatihima, agar keduanya memperlihatkan rasa malu mereka atau kemaluan mereka, ya. Nah, jadi konteks dari sawat di sini adalah yang berkaitan atau berhubungan dengan pakaian, yaitu anggota tubuh yang kita malu kalau itu kelihatan. Sehingga konteks aurat pada ayat ke 27 ini, ya, ayat ke-27 ini adalah kita memakai pakaian supaya tidak nampak anggota tubuh kita yang membuat kita malu kalau itu kelihatan, ya. Ini dia libasahuma, pakaian keduanya, liyuriyahuma, untuk memperlihatkan keduanya, sawatihima, aurat keduanya atau keburukan yang ada pada diri kita. Inilah konteks makna aurat di dalam ayat-ayat yang menggunakan kata sawat. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang kata Al-Quran di video-video berikutnya. Ayo tekan tombol suka, kemudian bagikan video ini karena ini sangat bermanfaat bagi Anda dan teman-teman Anda. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, belum mendaftar ke akun YouTube kami, silahkan klik subscribe. Semoga apa yang teman-teman lakukan dengan menekan tombol-tombol ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi sesama kita.